Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa, masih dengan orang yang sama di sini dan masih dengan pembahasan yang sama ya, Bang ya. Pembahasan yang menarik dan patut sih untuk pemirsa Opini simak. Nah, ini membahas tadi tertunda nih mengenai coloring. Ternyata sepenting itu nih. Coloring itu menunjukkan suatu karakter gitu ya, Bang. Betul. Contohnya. Betul banget. Nah, ini boleh dijelaskan tadi yang tertunda itu. Kalau coloring itu penting untuk karakter suatu usaha atau yang paling penting ya untuk di usaha-usaha F&B itu penting banget coloring, karena karakter suatu cafe atau resto itu tuh mempengaruhi banget ketika kita buka suatu cafe atau resto, itu kita udah tahu ini vibes-nya tuh seperti apa. Oh gitu. Makanya karakter itu penting, apalagi kalau yang franchise ya kita nggak bisa bilang ya, karena mereka punya udah ada patokannya gitu ya. Udah ada karakternya yang kuat banget. Kayak kita contoh brand-brand yang dari luar ya, itu kayak Starbucks, Fore, itu kan karakternya kuat banget karena coloringnya tuh juga dapat. Nah, tetapi ketika kita ngedesain suatu cafe, misalnya kayak memang ownernya sendiri atau memang cafe-cafe lokal di Bengkulu, itu mesti pinter cari warna yang tepat karena kita nggak bisa sekedar niru. Iya betul. Jadi kita harus dapet auranya, kayak kita harus buat cafe kita itu dikenal sebagai apa begitu. Kalau memang karakternya Jepang ya kita kasih tone Jepang. Dia kan ada pilihan-pilihan warna yang oh ini coloring untuk vibes Jepang, Korea, misalnya Shanghai. Atau ada juga ya coloring yang ada juga. Eropa, Australia, itu kan macam-macam banget karena auranya beda. Kayak kita di Instagram, kita juga ketika selfie ya, kan ada edit foto. Di foto itu ada yang Paris, ada Jakarta. Nah itu warna dan itu sangat penting untuk vibes aura-aura di kita, di resto kita, di cafe kita. Makanya kita kadang-kadang mending nggak, kita coba kasih saran ke kliennya ketika memang tanggung, kita kasih tahu supaya ketika dia udah keluarin duit memang benar-benar itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Gitu jadi sih. Baik sih karena tidak memperhatikan keuntungan semata gitu ya Bang. Betul. Ya. Jadi dipertimbangkan juga ini kira-kira nanti kedepannya seperti apa gitu ya. Iya, betul. Itu bisa mengetahui tentang perkembangan kedepannya seperti itu gimana sih Bang? Kalau saya, karena saya sering pergi keluar, jadi keluar itu saya nggak cuman hanya jalan-jalan ya, tapi saya juga kadang networking, ketemu sama orang. Jadi ketika ketemu sama orang, saya juga banyak ngobrol sama orang-orang hebat di luar, saya ngobrol sama orang-orang penting di luar. Jadi saya juga tanya-tanya bagaimana flow perkembangan usaha-usaha yang orang di luar Bengkulu. Nah, lalu saya coba lihat juga kembali pasar kita di Bengkulu seperti apa. Jadi ketika saya sudah bisa baca ya saya cuman share sama orang-orang aja yang saya tahu begitu. Ini baik sekali. Nah ini kan selaku pimpinan nih, gimana nih Bang untuk mengenai perkembangan perusahaan ini, marketingnya seperti apa, pemasarannya itu seperti apa sih? Kalau kita sih kalau perusahaan kita ya, kita jarang juga buat bayar ads Facebook atau Instagram tuh jarang banget. Tapi kita lebih prioritaskan ketika brand kita lebih di personal branding. Di personal branding. Karena karakter suatu perusahaan tuh kuat banget. Misalkan kalau di kita itu banyak dapat project kan dari mulut ke mulut ya. Sama dari Instagram. Nah, kita kuatkan di Instagram, lalu kita kuatkan juga di personal masing-masing. Misalnya dari saya sendiri, saya juga harus punya karakter yang baik juga, harus punya pemikiran yang baik juga. Kemudian saya juga harus belajar yang lebih baik juga. Karena kalau misalnya kita nggak kembangkan di situ,
kita punya karakter jelek, mau sebagus apapun perusahaannya orang juga nggak pakai begitu. Kemudian kalau untuk marketing di sosmed, saran saya jangan terlalu banyak. Terlalu banyak apa tuh? Terlalu banyak sosmednya. Jadi kalau misalnya mau fokus di Instagram aja. Kalau mau fokus ke TikTok aja. Cuman kalau khusus untuk perusahaan konstruksi ya, perusahaan konstruksi ini nggak bisa sembarangan nge-branding ya. Misalnya kalau kayak kita nggak pernah nge-branding di TikTok. Nggak pernah di TikTok? Nggak pernah, karena pasar kita adalah orang-orang dewasa, bukan anak-anak yang di bawah umur. Karena kebanyakan kita coba analisa di TikTok itu banyak anak-anak yang memang masih remaja atau baru mau tumbuh dewasa. Sedangkan yang kita punya ini dewasa muda. Dewasa muda itu yang dimana yang hampir menikah, udah menikah, bahkan yang sudah pensiun. Itu pasar kita udah mulai ke sana. Jadi untuk marketingnya itu mungkin sasarannya harus tepat. Kalau dari kita biasanya kita cek pasar dulu. Kalau sasarannya udah tepat, kita masuk di pasar itu. Kurang lebih begitu. Tapi yang paling kuat adalah kalau untuk lokal itu dari mulut ke mulut. Kalau lokal itu dari mulut ke mulut gitu. Ya. Berarti kalau mau buka usaha di bidang apapun itu yang pertama kali harus diketahui dulu adalah mengenai targetnya gitu ya Bang? Betul. Target pasarnya gitu. Betul. Ya? Contoh perusahaan-perusahaan besar pun yang di luar sana pun juga segede apapun perusahaannya tetap butuh marketing juga. Betul. Ya. Misalnya kayak perusahaan Samsung, Apple, mereka pun tetap ada branding. Cuman pasarnya mereka juga masing-masing. Iya benar. Nah, kita belajar juga dari itu. Dimulai mencerna juga gitu ya Bang. Terus aku pimpinan tadi beda gitu ya memang pandangannya ya. Jadi nggak lihat looknya doang, tapi gimana nih di belakangnya. Iya betul. Targetnya itu seperti apa sih, dikulik semuanya begitu ya. Iya, jadi semuanya kita cari tahu dulu. Jadi jangan sembarangan posting juga, berbahaya juga kalau terlalu sembarangan posting. Karena kalau misalnya kita sampai sembarangan posting, image perusahaan juga jelek. Lalu kalau terlalu banyak main-main di Instagram, misalnya kayak posting-posting yang main-main, itu terlalu kelihatan tidak profesional. Oh oke. Jadi benar-benar personal branding itu diperhatikan sekali. Betul. Kecuali perusahaan e-commerce ya. Beda. Iya, benar. Betul. Gitu. Oh begitu. Ini benar-benar diperhatikan, nggak cuma di laman tempat perusahaannya aja, tapi di laman pribadi juga diperhatikan. Begitu ya, berarti ya. Betul. Jangan agak dikurangin ya main-mainnya gitu ya Bang ya. Biar terlihat nih tujuannya gimana. Oh seperti ini ternyata orangnya. Sama kalau di konstruksi ya kita mesti tahu kalau misalnya kita sama semua ya, arsitektur, konstruksi, interior design, terutama paling penting di arsitektur ya. Arsitektur itu lebih ke personal branding sebetulnya. Jadi kita mau dikenal sebagai apa. Kalau misalnya kita mau dikenal sebagai arsitektur ya kita harus nge-branding arsitektur terus. Jangan kita misalnya memang punya usaha. Misalnya kita punya usaha cucian mobil. Iya. Kita arsitektur, tapi kita lebih banyak posting cucian mobil kita. Nah itu menurut saya personal brandingnya agak salah. Jadi kalau misalnya kalau dari saya pribadi, saya personal brandingnya kalau saya itu pengennya dianggap sebagai ahli properti, ya udah saya harus mengetahui semua berbagai hal di bidang properti apapun itu. Itu. Jadi harus update terus juga gitu ya Bang ya. Betul. Nah mengenai ide nih Bang, kan seorang pimpinan itu idenya harus lebih fresh nih, baru nanti mengalir kepada karyawan-karyawannya, tim-timnya begitu. Itu gimana sih untuk memperbarui terus ide-idenya biar nggak usang dan tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap ada nih karakter dari perusahaan. Itu gimana tuh? Kalau dari saya sih kebanyakan pertama saya cari referensi. Lalu kemudian untuk ide-ide itu nggak bisa kita tuangkan ketika kita lagi sibuk. Makanya kita memang harus bisa pintar manage waktu kita, dimana kita nggak bisa mengerjakan semua itu sendirian. Kita memang butuh tim, kita memang butuh rekan-rekan kerja yang baik dan betul juga dan jujur terutama untuk kita build di perusahaan. Nah kalau dari saya itu biasanya kembangin di operasionalnya dulu. Operasional udah baik, baru saya bisa pikirkan ide-ide baik
yang menarik, kurang lebih buat feed Instagram atau untuk personal branding saya. Nah, tapi kebanyakan saya itu nge-refresh ide-ide saya itu kebanyakan sharing sama teman-teman. Oh, sharing Ya, sama teman-teman kalau dengan nggak sama klien-kliennya juga. Jadi saya tuh kalau keseharian itu lebih suka kalau nggak nonton YouTube ngobrol sama orang. Kalau nggak ngobrol sama orang ya saya sembari cari-cari teman buat ngobrol. oke. Tapi nggak ngomong-ngomong kosong. betul. Ya kita tanya-tanya seputar dengan usaha beliau dan juga karakter-karakter perusahaan yang beliau lagi jalankan itu seperti apa. Dan kemudian juga saya kadang-kadang diajak visit ke perusahaan-perusahaan mereka. Nah di situ saya dapat ide, lalu dapat juga referensi yang baik untuk dari teman-teman untuk perusahaan kita. Ada juga yang saya terapkan di perusahaan beberapa referensi itu. Nah makanya penting kalau bagi saya ide-ide yang terbaik itu kita nggak cuman bisa cari dari sosial media, tetapi dari networking kita sendiri. Asalkan kita cari kitanya baik, kita dapat teman-teman yang baik juga. Nah, pasti itu ya Bang ya. Kita akan tahu nih di mana lingkungannya gitu. Iya. Lingkungan benar-benar menentukan itu ya. Betul. Jangan Baik. salah pergaulan aja. Nah, itu dia. Jangan sampai salah pergaulan itu nanti Betul. menjerumuskan. Benar. Bukan malah membangun ya, Betul. Bang. Heeh. Nah, ini dari 2020 sampai dengan sekarang 2024. Iya. Itu apa sih rahasianya? Mau tahu rahasianya nih Iya. biar bisa tetap konsisten, biar tetap tumbuh nih perusahaannya, itu gimana tuh Bang caranya? Kalau saya kebanyakan supaya tetap konsisten itu saya lebih suka kerja itu resisten. Jadi kayak kerja itu juga fokus. Jadi bukan mengenai berapa jam kita kerja. Saya pun kalau bangun nggak pagi-pagi amat, nggak yang jam 5 udah bangun, jam 6 bangun, nggak. Saya bangun juga jam 7, udah termasuk siang ya. Pagi kok masih Pagi ya. pagi itu. Cuma kadang-kadang kan ada beberapa orang yang harus bangun jam 5 kalau iya. mau sukses jam 6. Kalau bagi saya ya, saya juga belum sukses amat. Cuman kalau dari saya lebih suka ya udah saya istirahat cukup, kemudian saya fokus itu bukan dari jam 7 sampai jam 5 harus fokus terus enggak. Kita fokus pagi-pagi 3 jam 4 jam udah cukup, tapi fokus banget, jangan teralihkan. Kadang-kadang ada yang kerja tapi sambil scroll TikTok. Betul, ada notif dikit langsung dilihat gitu. Jadi kalau saya sih kalau lagi meeting sama klien, lagi ngobrol sama arsitek saya lagi ngobrol sama anggota-anggota tim saya. Jadi saya rata-rata nggak lihat HP. Oh gitu, Jadi benar-benar fokus. Saya lagi mengerjakan satu, selesaikan sampai selesai dulu. Kemudian saya juga kerjakan sampai tuntas. Apapun yang lagi dikerjakan, toh pun juga kalau ada masalah, saya selesaikan juga sampai tuntas satu-satu. Makanya ketika saya kerjakan sampai tuntas, ada hasil dong. Pasti. Nah di situ saya timbul bahwa oh ya, saya kalau konsisten saya dapat nilai loh gitu. Oh, gitu. Ketika konsisten saya dapat hasilnya loh. Walaupun ada masalah ternyata bisa selesai loh gitu. Makanya saya bisa konsisten karena saya percaya itu. Ini memang prinsipnya udah kuat, udah pakemnya udah ada gitu Iya. ya. Makanya bisa sampai seperti sekarang. Nah Betul. Bang, nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di Sini.